pasti bertentangan dengan agama Bapak, ya kan? Saya tidak sedang membandingkan dengan agama saya. Cuman saya sedang mengkomparasikan perkataanmu dengan Bible-mu. Kalau ketika aku menyampaikan kepadamu, menarasikan kepadamu tentang isi Bible-mu, dan kau membantah itu, maka yang sedang kau bantah itu bukan perkataanku, tapi Bible-mu. Dan memang pada kenyataannya, iman Kristen masih berdiri tegak di atas bumi ini karena kalian membantah Bible kalian. Saya Kalau tidak pernah membantah. Bible kalian, nggak mungkin kalian jadi Kristen. Saya tidak pernah membantah soal keimanan saya. Ya kan, saya Ayo udah berprinsip baca pada tadi ayatnya. Saya udah baca ayatnya dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Kata Yesus, si penyesat itu yang nggak percaya kalau Yesus manusia. Sementara dalam KPR 11 nomor 20, ya, Barnabas dan juga Paulus memperkenalkan kepada orang-orang Yunani bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yang jadi pertanyaan, siapa si penyesat yang dimaksud oleh Yesus? Jika Anda percaya sama Bible Anda, maka Anda dapat memahami si penyesat yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus. Karena dia memperkenalkan Yesus kepada orang, kepada manusia adalah Tuhan, bukan manusia. Saya tidak mau berargumen dengan Bapak soal penyesat itu. Setahunya saya penyesat itu hanya iblis. Sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Nah, itu. Oke, itu keimanan saya. Halo. Antara si penyesat dan si pendusta itu berbeda. Kalau kita kaji lagi, Tuhanmu nanti. Kalau kau memang mengatakan si pendusta itu adalah iblis, kita kaji lagi, gitu loh. Tuhanmu itu pendusta. Kenapa dikatakan pendusta? Berbohong, ya. Saya tanya apa? Tuhan siapa yang ketika turun ke dunia pura-pura menjadi manusia? Itu sudah bertentangan juga. Dari keimanan Tuhan saya sama siapa yang ketika turun ke dunia pura-pura jadi manusia, pura-pura dilahirkan, pura-pura nenen, pura-pura kecil, dia bukan pura-pura sedih, pura-pura. pura-pura lapar, pura-pura ditangkap, pura-pura dipukul, pura-pura meninggal. Tuhan siapa? Itu kata Bapak, tetapi keimanan saya tidak berkata demikian. Saya percaya bahwa itu adalah firman Tuhan yang harus digenapi. Ya. Itu. Jadi mungkin tolak ukur kepercayaan Anda berdasarkan apa? Ya, dengan firman Tuhan itu melalui firman Tuhan, karena sebelum terjadinya kelahiran Yesus Kristus itu sudah diwahyukan beribu-ribu tahun, begitu. Di mana tertulis firman Tuhan yang menjadi iman Bapak tadi? Saya tidak mau berargumen soal ayat, tetapi saya sudah tahu, sudah difirmankan yang mana itu kelahiran Yesus itu sudah difirmankan, sudah diwahyukan. Jadi apapun kata Anda, Lepandi, ini namanya data versus congor, kayak gini diskusinya. Saya tidak mau, walaupun ada berkata tidak ada data, tetapi firman Tuhan itu sudah berkata demikian, begitu. Iya, berkata apapun apa? Dalil, firman Tuhanmu berkata apapun dalil Anda melalui kitab saya tidak mau menjelaskan kepada Anda yang mana saya tahu, tetapi saya sudah tahu semua itu. Berarti Anda membantah Bible Anda, kan? Bukan saya membantah, saya justru bukan. Yang saya baca tadi Bible Anda, tapi Anda membantah. Berarti Anda bantah bukan saya, tapi Bible Anda. Saya tidak mau menjelaskan kepada Anda, sedangkan Anda tidak percaya Bible saya, ya kan? Betul nggak? Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya Bible Anda? Ya, saya percaya, jelas 100% saya percaya. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan dirinya utusan. Apakah Anda percaya? Saya percaya, tetapi orang yang ngomong itu Yesus saya tidak percaya. Dalam iman Anda adalah utusan, ya, bukan Tuhan. Bukan, ya? Itu semua utusan, mau nabi, mau raja, dia semua. Iya, berarti dalam iman Anda, Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan, kan? Saya sebagai pribadi berkata, dia sebagai utusan, ya. Dia sebagai nabi, ya. Dia sebagai raja di atas segala, ya. Dan amin. Oke, di mana datanya? Di mana datanya? Saya tidak mau berikan kepada Anda data yang konkret, ya kan? Karena makanya sama Anda saja. Masih Kristen, Dindang. Iya. Itulah alasannya Anda masih Kristen. Apapun kata Anda itu hak Anda. Masih asyik
dengan angan-angan, cita-cita dan harapan Anda. Apapun kata Anda, apapun kata Anda itu tidak mempengaruhi keimanan saya. Kata Bible-mu. Kata Bible-mu, sehingga kau membodohkan dirimu karena Kristus. Begini, logika saja. Anda membaca Alkitab tetapi tidak percaya kan? Begitu. Anda Bible kitab suci Anda, tapi Anda tidak percaya Bible. Saya percaya 100%, tetapi tadi saya katakan, dengar dulu. Saya tidak membaca. Saya berikan Anda analogi ya. Saya berikan Anda narasi. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan si penyesat itu yang nggak percaya Yesus manusia. Anda percaya nggak? Anda baca tetapi tidak percaya kan? Saya tidak baca tetapi saya percaya. Anda percaya nggak? Saya percaya. Oke, tetapi Anda tidak percaya kan? Ya? Yesus manusia tetapi Anda tidak. Sekarang di KPR 11 kan? nomor 20. Ya, Paulus memperkenalkan kepada orang-orang Yunani bahwasanya Yesus Tuhan. Berarti berdasarkan komparasi dari 2 Yohanes 1 nomor 7 KPR 11 nomor 20, si penyesat itu adalah Paulus. Anda percaya tidak? Anda percaya tidak si penyesat itu adalah Paulus? Anda percaya tidak? Berarti kalau Anda tidak percaya, ya si penyesat yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus, berarti Anda nggak percaya Bible. Yang Anda bantah itu bukan Babang Faruk, tapi Bible-mu. Hanya saja, ya kemunafikan begitu besar dalam diri kalian. Kalian tetap mengklaim, aku percaya Bible, aku percaya Bible. Padahal pada waktu yang sama Anda sedang membantah Bible Anda. Karena memang iman otot itu dibangun setelah membantah Bible Anda sendiri. Itu orang. Bang Baron ini, Bang Baron Kristen. Di rumah lama kau? Iya, tapi diusir aku. Gak salah kau senyum-senyum kayak gitulah itu. Kemas-kemas aku. Ini Bang Baron namanya apa Bang Baron? Bang Baron. Kok gimana Tok? Kok kapan diusir Tok? Bang Ben ini agamanya apa Bang Ben? Oh, Kristen. Oke, silakan. Apa itu? Silakan, siapa yang menyesatkan Kristen sampai menyembah manusia, silakan. Itu Mr. P itu siapa, Fandi? Gak sampai pikiran kau ke situ sama si Paru sama si Nora, gak sampai otakmu mikir ke situ. Ya sampein lah. Gimana ceritanya? Ngapain ngomong sama orang-orang yang gak ada pengetahuan? Taunya memutar-balikan. Oke, sekarang gini, pengetahuanmu aja deh. Ya, yang kau tahu Tuhan bisa mati. Gak sampai ke situ pikiranmu, Nora. Tuhan bisa mati enggak? Aduh, nanti aku jelaskan. Tuhan bisa mati enggak? Gak usah kau dikte aku. Tuhan bisa mati enggak menurut pengetahuanmu? Hah? Gak sampai pengetahuan kau di situ. Kau membaca Bible, membaca Alkitab, hanya untuk memuaskan emosimu. Loh, tidak memuaskan kok masih dipuaskan? Yang dipuaskan itu hawa nafsu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhan kok bisa mati enggak? Tidak bisa mati. Tidak bisa. Terus yang mati di kayu salib siapa? Yesus sebagai manusia. Nah, dia bukan Tuhan berarti ya? Nah, kan kau gampang-gampang kali ngomong berarti. Udah, Nora, Parub, manusia menggampang-gampangkan pakai kesimpulan sendiri. Aku tanya begini. Sebentar dulu. Kau terlalu gampang kali membilang kata-kata sebentar dulu, Bang Ben. Yang mati di kayu salib Yesus sebagai manusia. Nah, Yesus yang mati sebagai manusia ini memiliki gelar Tuhan tidak? Kau gampang-gampang kali buat kata-kata berarti. Memiliki itu kesimpulanmu gelar Tuhan tidak? Apa? Aduh, memang gitulah kualitas kau ya kan. Sebelum kau mengarahkan diskusi saja, kalimat kau aja tidak berkualitas. Begini, oke. Ya kan, Yesus, ya sebentar. Yesus berarti itu kesimpulanmu. Tunggu pengetahuanmu dulu. masih on.
Yesus yang Udah, dilahirkan Bunda Maria. nggak perlu ngomong sama kau, orang-orang mualaf macam kau, malu Islam. Udah, kan nggak perlu ngomong. Ya udah, tendanglah kau. Binatang, kayak begitulah kalau binatang. Binatang saya kasih. Yesus kan menyampaikan, menubuatkan anak manusia akan mati. Ya kan? Tapi Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 26, ya, yang mereka disampaikan atau diajarkan untuk mengkabarkan tentang kematian Tuhan. Paulus mengatakan yang mati Tuhan. Yesus mengatakan anak manusia yang mati. Kan gitu. Sementara Oten 50-50. Mengatakan manusia, sebagian mengatakan manusia, sebagian mengatakan Tuhan. Makanya kukatakan baik Yesus, Paulus, Oten itu sendiri, mereka mengambil bagiannya masing-masing dalam memahami agamanya dan juga memahami Bibelnya. Cakar-cakaran ini Yesus, Paulus, Oten, cakar-cakaran orang itu. Yesus mengatakan manusia, Paulus mengatakan Tuhan, Oten mengatakan sebagian manusia, sebagian Tuhan. Cakar-cakaran. Ya, Aspin. Cakar-cakar juga kau, Dek. Aspin. Aspin. Oh, amang. Biar doon. Ito. Asidang membuka levo. Gak ada aku. Kok sama kita ya? Gini loh, daripada kita yang rungkat, mending hostnya yang rungkat kan? Ayo. Aspin, ini Aspin, Aspin Liona, Kak Liona. Halo Kak. Aduh, cemana lah ini. Bahaya kali ini ya. Besok akan timbul B2 TV. Aspin. Halo, Kak Berti. Halo, Kak. Kak Berti. Kak. Tante. Memburu. Halo, Kak Elena. Halo. Kak Elena. Halo. Ya, Kak Berti. Oke ya. Oh, jadi kalau Ibu ini baru ketahuan sih, Ibu mualaf ya? Kenapa emangnya, Bang? Bukan, saya cuma dengar tadi. Saya tidak mempermasalahkan. Saya dulu menyembah yang sesat. Yang sesat. Oh, Ibu dulunya Kristen ya? Yes. Dulunya, oh ya. Oke, saya tidak mempermasalahkan soal mualaf atau apa, tapi ya ajarkanlah sesuai dengan apa yang sudah difirmankan. Yang diajarkan oleh Yesus ya. Ya, oke. Tetapi kalau saya tahu ya, memang ajaran Yesus itu tetap ada juga yang di Quran juga ya. Ya kan? Karena kasih kan. Ajaran Yesus itu kasih. Ya. Gimana ajaran Yesus kasih? Iya, kan Injil itu juga kan Yesus itu kasih. Injil kan. Kasih apa dia? Yesus kasih apa? Kasih kutukan. Bukan. Kalau setahu saya itu Yesus kasih. Kasih apa? Kasih kutukan. Kasih keselamatan buat kita semua. Jangan kita dong. Berarti Yesus berbohong di dalam Matius 15 nomor 24. Apa yang dikatakan itu? Loh, Abang gimana sih mengikuti ajaran kasih tapi masa ajaran Yesus tidak Abang baca? Oh, kasih itu. Kasih semuanya itu bukan cuma di kalangan Kristen aja. Masa Ibu tahu? Nggak tahu. Bukan, begini, Matius 15 nomor 24 katanya kasih untuk semua manusia. Iya, betul. Nah, seluruh berarti umat Yesus berbohong dong di dalam Matius 15:24. Coba, apanya? Loh, masa Abang nggak tahu apa yang dikatakan Yesus? Emang Abang nggak baca, nggak pernah baca? Saya sering baca, tapi ya udah, tapi bukan cuma. Loh,
Saya Abang tahu bilang itu sering baca. kasih itu Yesus itu Bukan, kata Bapa abang dari segala tadi. kasih. Nah, Bukan soal kasihnya, katanya untuk ya, semua manusia. ya betul. Heeh. Berarti Yesus berbohong dong di dalam Matius 15:24. Kok berbohong? Loh, abang nggak baca Matius 15:24? Saya di sini belum nggak bawa Alkitab sih. Bukan soal nggak bawa. Nah, Begini loh bang, apa abang yakin Yesus itu untuk semua manusia? 100%. Nah, berarti Matius 15:24 abang nggak baca dong. Cuma saya tahu itu Iya, apa? Yesus sumber segala kasih. Bukan cuma dari kalangan orang-orang yang oten-oten, tetapi kalangan semua. Tahu apa-apa dia itu tentang Bibelnya, nggak tahu apa-apa dia. Nggak tahu. Ya. Terus mau mengatakan? Makanya saya bilang, saya mau Kami nggak katakan, paham. saya mau bilang saya memahami Bible, saya pahami, tetapi tidak secara Saya bilang begini loh, tadi yang saya kutip pernyataan dari Kak Berti, Ya, kalau ya. Yesus mengajarkan kasih untuk semua manusia. Ya, Kalau untuk semua manusia berarti Yesus pembohong. Di dalam Matius 15:24 ternyata bukan seperti itu. coba Makanya saya tanya. coba Ibu baca, coba supaya biar kita ngerti. Katanya begini, katanya abang tahu tentang kitabnya. Iya, secara Gimana khusus sih? kan ditanya Yesus itu kan, Oke. ya kan. Saya buat analogi contoh deh, satu aja contoh. Ya, Saya oke. satu contoh. Mari. Nora membeli kue diberikan hanya untuk Bang Berti. Apakah berarti Bang Faruk boleh makan kue itu? Ya kalau ada Bang Faruk di situ pasti saya berikan. Tidak, itu Iya kan, ini tergantung Anda sendiri. dikhususkan kan Itu buat saya tergantung sendiri Anda kan. ya, dengar. Itu tergantung Anda. Yang Iya. saya katakan, saya Iya. membeli kue hanya untuk Bang Berti. Iya, Apakah berarti Bang hanya. Faruk boleh mengambilnya? Ya itu karena cuman Ibu tujuannya ke saya, ya mungkin hanya saya. Ya, Tetapi kalau berarti ada hanya orang untuk lain Bang, di situ, itu bukan Bang, itu kan tergantung abang mau kasih Iya, sama orang iya, terserah. Tapi iya, benar, intinya benar. ketika saya bilang sama Bang Faruk, saya beli kue hanya untuk Bang Berti. Berarti apakah Bang Faruk boleh mengambil? ya secara kasih tetap Boleh bisa. mengambil atau tidak? Kalau kata Bisa, hanya bisa. Pak Presiden Prabowo, Presiden hanya untuk Indonesia. Bolehkah dia memerintah Amerika? Ya secara negara ya cuma di Amerika aja, di Indonesia aja. Kata hanya itu berarti untuk bagaimana Bang? Definisi Hanya khusus pribadi atau berarti ya kan? kalau saya membeli kue itu hanya untuk Bang Berti, kenapa abang bilang bisa Bang Faruk mengambil? Sementara hanya itu berarti artinya khusus. Gimana abang ini? Iya Ibu, kalau itu kan ditujukan ke seseorang, tetapi kalau banyak orang nggak apa-apa. Bang, Ya kan? abang paham nggak konteks kata? Nora Ya, saya membeli ngerti, kue hanya saya ngerti. untuk Bang Berti. Apakah Bang Betul, Faruk boleh mengambil kue itu? Kalau soal kasih itu bukan secara Saya tidak tanya kasih. logika begini. Saya gitu. tanya definisi hanya. Abang paham? Iya, nggak konteks kata? hanya seseorang, hanya Ya kepada udah, saya. berarti kalau saya mengatakan Nora membeli kue hanya untuk Bang Berti, apakah Bang Faruk boleh mengambil? Ya, secara Jangan secara Bang. apanya? Ini nggak boleh atau tidak? Kalau saya membeli kue hanya untuk Bang Berti, itu loh. Boleh nggak dia mengambil? Ya, Aduh, susahnya ya. mungkin Inilah. itu, mungkin. Inilah yang saya maksud. Sebenarnya simple loh. Kalau saya katakan sama anak saya, nak, Ya. sepeda ini yang boleh pakai hanya abangmu ya. Berarti anak Jangan saya yang tahu lain. ini dikhususkan untuk abangnya, bukan Arti untuk dia. pengasih itu pelit. Saya membeli kue hanya untuk Bang Berti. Bang Faruk boleh nggak mengambilnya? Arti pengasih itu pelit. Cuman dikhususkan kok. Loh, kalau saya katakan HP hanya untuk abangnya, anak kecil boleh main HP gitu. Apa sih? Ya, Ini kok bongok kali ya, ternyata ya. Saya pikir dia tahu arti definisi hanya gitu loh.
Saya tahu definisi saya itu kan Nah, hanya sekarang dikhususkan saya beli ke saya kue, sendiri kan. saya tidak tanya. Kalau Anda mau ngasih sama orang lain, terserah. Yang saya bilang, saya beli kue hanya untuk Selamat si Berti. sore. Apakah boleh si Faruk mengambil? Diam dulu lah, saya lagi ngomong. Apakah boleh si Faruk mengambil kalau saya hanya beli untuk kau? Ya saya pribadi boleh. Boleh. Bukan kaunya. Konteks Boleh. katanya, kalimatnya. Iya, secara konteks memang ditujukan kepada saya, ya kan? Iya, berarti Saya dia sendiri. boleh nggak kalau si Faruk mengambil? Bang, kau nih botol atau bagaimana sih, Bang? Kata hanya aja terserah. tuh nggak tahu loh. Iya, saya tahu maksud dari Nah, kalau itu. tahu saya tanya, Faruk boleh nggak mengambil kue itu? Kalau saya bilang tidak, Bukan itu karena kaunya. Bukan Iya, kaunya. Saya bilang, Faruk, Bang Faruk, saya beli kue ini hanya untuk si Berti. Boleh nggak si Faruk mengambilnya? ya mungkin tidak ya, tidak. Bang, sebenarnya simpel loh kalimatnya. Nyambung itu Nora. Diam dulu kau, bukannya Nggak nggak nyambung. nyambung. Ketika Yesus mengatakan Saya keluar aku dulu. diutus, Itu Nora, aku diutus, Faruknya. saya di luar aku dulu. diutus. Saya keluar Ya, dulu ya, ya, sebentar. ya. Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Nah, ketika dia dikhususkan hanya untuk Bani Israel, kenapa kalian Bani Kristen itu mengikuti Yesus? Sementara dia hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Itu maksud saya. Kalian tak paham nggak definisi hanya? Kalau nggak Nora, paham, belajar hafal dulu. nggak definisi domba tersesat? Hafal nggak pengertiannya apa? Domba tersesat. Domba tersesat dari umat Israel. Bukan, itu tahu umat di dombanya. luar Israel semuanya. Di Itu mana adalah dikatakan domba di luar tersesat. dari Bani Israel? Makanya Katakan baca sama saya. perikopnya, Di dibaca mana datanya perikopnya di yang luar dari lengkap. Bani Israel? Jangan Di mana ambil satu-satu datanya? ayat. Di mana datanya dari di luar Bani Jangan Israel? ngambil Tunjukkan. satu-satu ayat. Harus Tunjukkan lengkap datanya. Ya perikopnya. tunjukkan. Ya Baca tunjukkan di mana perikopnya. datanya. Dibaca satu Saya tidak perlu pasal. perikop. Saya tanya Nah, di itu mana Yesus makanya. mengatakan di luar dari Bani Israel. Ilmu kau cuman gitu-gitu doang. Pergilah Ambil jadikanlah satu semua ayat, bangsa terus muridku, baptislah mereka. Nah, Yesus siapa yang mengatakan itu? Ya Yesus, masa Yesus siapa? Yesus siapa? Loh Yesus? Yesus yang mana? Memangnya berapa Yesus, Nora? Oke, pada waktu kapan Yesus mengatakan itu? Ya, Pada waktu kapan? pergilah jadikan, itu disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah dia apa? Setelah dia mati Ya. dan bangkit kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, yang mati dan bangkit ini Yesus mana? Ya, Yesus lah yang mati itu, ya Yesus itu. Yesus mana? Anak Bunda Maria? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mati itu anaknya Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Nah, kalau kamu memang ada Yesus lain. Jangan kalau kamu, saya tanya, yang Iya. mati anak Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Iya, manusia dan Tuhan. Di mana Bunda Maria mengatakan anaknya yang dilahirkan itu adalah Tuhan? Ya, memang bukan Bunda Maria yang bilang, tetapi Yesus yang bilang, benar Di katamu, mana akulah Yesus Tuhan dan mengatakan? Guru. Oh, Benar Yohanes katamu, 13 nomor 13. benar katamu, aku Tuhan dan Guru. Di mana di situ dikatakan Tuhan? Adakah Nabi yang mengatakan Di bahwa mana benar di situ katamu, dikatakan Tuhan? akulah Tuhan dan Nabi dan Di Guru? mana dikatakan di situ Tuhan? Loh, itu aja, Nora. Oke, saya terima. Oke, berarti yang mati di kayu salib, yang mati di kayu salib Kau tahu ini bahwa Tuhan itu atau ada. manusia? Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Ya, Yang manusia. mati di kayu salib bukan Tuhan. Ya, Bukan Tuhan. dia menyerahkan dirinya. Ya, dia tidak dibunuh oleh Bapa. Kepadamu, Dia tidak dibunuh kepadamu oleh Bapa. kuserahkan nyawaku. Ya, loh, Pertanyaan itu saya, berarti bahwa dia. pertanyaan saya, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Iya, manusia. Bukan Tuhan ya? Iya, Bukan Tuhan. Tuhannya tetap hidup. Loh, Loh, 2 Korintus 11:26 Tuhannya mati toh. ya. 2 Iya, Korintus dia 11:26 mati. Tuhannya mati. Mana Ya. yang bener ini? Omonganmu atau Bibelmu? Bibelmu bilang 2 Korintus 11 nomor 26 Tuhan kok mati. Iya, enggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Iya, silakan. Enggak apa-apa, yang bener
makanya. Iya. Nomormu yang benar atau Bible Yang yang penting, benar? yang penting kami yakini bahwa Yesus itu adalah anak Maria yang yang disalibkan, mati dan bangkit. Dia yang naik ke sorga. Itu aja. Yang mati di kayu salib itu manusia. Itu. Lanjutkan Ya, dulu tanya bentar aja ya. sama mobil, Yesus. Mobil saya mau datang ya sebentar. Tanya sama Yesus, apa kau betul yang mati? Gitu bang. Tanya sama Gimana? Yesus. Tanya sama Yesus, apa betul kau yang mati? Oke, kalau aku tanya sama Yesus, saya tidak Ya. pernah menemukan satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahkan kalau kita korelasikan, Dinda, abangnya dengarkan dulu Dinda. Ya, Kalau kita coba baca korelasikan baik-baik. Matius 3, Dinda. Baru Dengarlah, Bang. baca baik-baik Bibelnya. Kalau kita korelasikan Matius 3 nomor 17, di mana terdengar suara Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu kita korelasikan dengan kitab Matius 26, nomor 39, di mana ketika Yesus berdoa meminta keselamatan daripada Bapaknya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan ini dimaksud di situ adalah racun, ya. Berdasarkan Matius 3 nomor 17 tadi, Bapaknya itu berkenan kepada Yesus. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani yang tertulis dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, seharusnya kan Bapak memperkenankan doa Yesus, betul? Jangan seharusnya. Kau jangan perintah betul. Yesus. Jangan kau Ketika pakai Yesus otakmu. Jangan kau pakai otakmu untuk memaksakan bahwa seharusnya. Nggak bisa. Bro. Oke, saya Kalau dulu, Dinda, nabimu, dengar. kalau Dengar nabimu abangnya, dibilang Dinda. begitu bisa. Dengar dulu, Karena dia Dinda, adalah Dinda. manusia. Saya tanya sederhana gini, ya. Menurut Anda, ketika Yesus berdoa dalam Matius 26 nomor 39, nomor 36 sampai 39, Bapak itu mengabulkan doa Yesus atau menolak doa Yesus? Ya. Apa yang dibilang doanya itu? Hah? Doanya itu gimana? Ya, Apa Bapak, doanya? sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Ya. Ini abang bacakan, Dinda. Ya, Bapakku. Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Ya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Sementara dalam nomor 36-nya sampai 38-nya dikisahkan Yesus itu ketakutan. Dia resah, sedih. Dia takut mati. Dia menyatakan dirinya takut akan mati. Lalu di nomor 39 dia berdoa. Ya, tapi dia jalani. Supaya dia diselamatkan dari kematian itu Ya, tadi. dia Jadi jalani, berdasarkan Matius 3 nomor 17, apakah mungkin Bapak menolak doa Yesus? Ya nggak mungkin, karena memang tujuannya datang untuk itu. Kan tujuannya datang untuk itu, untuk menyelamatkan manusia, menggantikan manusia, ya, untuk menggantikan manusia. Ya. Nah gitu. Cek. Paham kau, Baruk? Cek. Baruk, paham kau? Ya, silakan. Yesus itu pasrah. Yesus itu menerima apa keputusan Bapa. Ya, apa keputusan Bapa. Nah, dia diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuannya untuk datang ke dunia, menjadi manusia. Ialah harus menderita, harus mati. Kalau itu tidak terjadi, ya itu kau semakin mantap kalau ada kumismu. Saya nggak tanya itu ke kamu, Dinda. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berdoa dalam Matius 26 meminta keselamatan pada Bapaknya dengan dia menunjukkan ekspresi ketakutannya akan kematian, ya. Menurutmu apakah Bapak menolak doa Yesus, tidak mengabulkan doa Yesus? Bukan menolak, tetapi karena memang tujuan itu. Karena itu Yesus mengatakan kehendakmu lah yang jadi. Oke, Kan berarti Bapak lebih berkehendak. Oke, berarti Bapak berkehendak untuk Yesus mati di kayu salib. Betul sekali, 100% kau. Entasan kau ini karena kau memang ya. Kau sudah mulai mengerti, Pak. Berarti doanya Yesus ditolak oleh Bapak.
Iya. Betul? Betul. Oke, doa Yesus Betul. ditolak oleh Bapa. Lantas bagaimana nasib kalian Kristen? Betul. Yesus Kalau berdoa dia- tidak dikabulkan oleh Bapa. Apalagi kalian Kristen pemakan babi. Mulailah kalian berpikir gitu loh, merevisi iman kalian. Kalau Bapak mengabulkan, Yesus aja kata si Aksai, ya Artinya doanya itu tidak dikabulkan Bapa. Ya di mana Bapak sendiri mengatakan Tidak Yesus itu adalah aslinya dalam Matius 3 nomor 17. Ternyata ketika Yesus Karena berdoa, minta keselamatan, doanya Yesus tidak dikabulkan Bapak. Maka dipastikan ketika doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapak, Kristen-Kristen pemakan B2 pun doa kalian tidak akan mungkin dikabulkan oleh Bapak jika kalian berdoa dengan nama Bapak. Kenapa? Karena Yesus sendiri sosok yang katanya dia kasihi, ya yang dia berkenan dan yang dia utus dalam Yohanes 17 nomor 3, doanya tidak dikabulkan oleh Bapa. ya itu pahammu itu. Tahu yang bilang doa Itu Yesus tidak pahammu. Jadi wajar lah kalau kau keluar dari Kristen karena memang otakmu itu memang seperti itu. Wajar Emosi. kalau kau keluar. Saya tidak emosi. Hanya saya mau katakan bahwa pantasan kau keluar dari Kristen, ya murtad dari Kristen, karena memang kau paksakan otakmu dan kau pintar mempelintir. Gitu Oke, aja, Bang. sekarang saya tanyakan. Ya. Saya tanya, Semoga Dinda, ya. saya mau katakan begini, Pak Rupiah. Baru dulu, Dinda. Semoga Tuhan memberikan hidayah kepada Dinda, ya coba kau paparkan kepadaku, apa sih tolak ukur seseorang dikatakan keluar dari Kristen? ya. Apa tolak ukurnya seseorang dikatakan keluar dari Kristen? Apa tolak ukurnya? Oh, pertama, kau sudah tinggalkan Kristus ya? Oke. Nah, kalau begitu, gini itu Dinda, aja. kalau gitu, Itu yang gini menjadi Dinda, tolak ukurmu. Dinda, Karena Gini, setiap orang sekarang- yang meninggalkan agama itu Sekarang Dinda, kau berikan data Tergantung. sebagai penguat dari narasimu, orang yang meninggalkan Kristus adalah orang yang keluar dari Kristen. Di mana datanya itu Dinda? Silakan. ya. Di mana Saya- datanya? ya. Kau keluar dari Kristus dan juga sekaligus keluar dari Kristen. Iya, di mana datanya Ya. itu? Orang yang keluar dari ya. Kristen adalah orang yang keluar dari Kristus. Di mana datanya itu? Loh. Kau jangan belajar blow on ya. Kau jangan belajar blow on ya. Ya. Kau akan membohongi kata hatimu, Faruk. Pantas kau masih Kristen karena kau longor. Kau nggak tahu apa-apa tentang Bibelmu, ya? Kau nggak tahu apa-apa tentang Bibelmu. Kau ngomong dengan Iya. congormu aja. Cukup Bukan, Dinda ya, ya. 27 tahun. Kak. Sama pendeta. Itu udah cukup. 27 tahun lamanya aku ditipu pendeta. Yesus tidak pernah mengatakan sosok yang dinyatakan keluar dari Kristen adalah orang-orang yang tidak mengikuti Kristus. Makanya saya bilang, ya, kalian ketika menarasikan iman kalian, ya kalian hanya berupaya membuat orang bingung. Seiring ketika orang bingung, baru kalian masukkan doktrin dan dogma pengajaran-pengajaran kalian kepada orang. Gitu loh. Karena apa? Yesus tidak pernah berkata begitu. Bahkan Yesus mengatakan, dengar Dinda, si penyesat itu adalah orang yang nggak percaya dia manusia. Dan Yesus juga menyampaikan dalam Matius 7 nomor 15, siapa si penyesat itu? Ya, sampai dengan nomor 26, ya, adalah orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus. Itulah diusir oleh Yesus, dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Ya, itu narasimu, itu narasimu. Itu adalah Kristen. Datanya ada Matius 7 dari 15 sampai 26. Orang-orang yang manggil Yesus Tuhan Kristen. Orang-orang yang nggak percaya Yesus manusia Kristen. Orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan, ya, itu adalah Kristen. Orang-orang yang bermukjizat dan bernubuat dengan nama Yesus itu adalah Kristen. Maka si penyesat yang dikatakan Yesus, yang keluar dari ajarannya Yesus adalah Kristen, bukan aku. Sementara aku percaya gitu loh, mengikuti apa yang dikatakan Yesus, tetapi melalui Nabi Muhammad SAW, tidak melalui Yesus. Aku beriman kalau Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Aku beriman bahwasanya ya Allah itu sang penguasa alam semesta, Rabbul alamin. Gitu loh. Yesus juga begitu. Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dari langit dan bumi. Ya. Sekarang saya Nggak tanya apa-apa. kepadamu, Begini, Dinda. Faruk.
Sudah ya. Tolak ukur Sudah iman ya. kau itu sebagai Kristen itu ada Faruk. atas dasar perkataan siapa? Perkataan Yesus, perkataan Paulus atau perkataan iblis? Udahlah, udah. Gini Faruk, ya. Kami juga itu atau saya ambil contoh saya. Atau Anda itu meninggalkan Kristus karena kekerasan hatimu. Dan saya yakin bahwa Allah itu atau Yesus itu memang menutup pikiran dan hatimu untuk meninggalkan Dia. Saya ya, karena memang pada saat kau di dalam Kristen Faruk, saya yakin kau akan menjadi kerikil dalam sepatu bagi gereja. Nah karena itu kau ya, biarlah kau begini. Ya, begitu Faruk. Jadi begini Faruk, ya. Pelajari saja, tekuni imanmu, ya. Percaya kepada Nabi Muhammad dan Allahmu itu, ya. Biar kami juga lah, kami mempercayai apakah itu menurut kau kami sesat atau tidak, ya. Itulah iman kami, ya. Dan saya secara pribadi Faruk mau mengatakan kepada kau, berdosa saya kalau saya katakan kau kafir. Saya berdosa karena ajaran Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan kepada saudara kita bahwa kau kafir. Datanya, gitu. Hanya saya mau katakan sama kamu Faruk, oke. Segala puji dan kemuliaan patut saya persembahkan kepada Allah karena kau yang sudah pernah Kristen meninggalkan Kristus dan menghina Kristus. Itu aja Faruk. Ya. Mana suaramu Faruk? Jangan di-mute itu Faruk gitu. Ya, dengar abangnya Dina. Ya. Dengar ini dulu. Ya, ternyata dari narasi yang kau sampaikan, ya kita dapat beberapa poin. Yang pertama, mereka mengatakan aku sesat karena aku lebih memahami Bible daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan aku sesat dan keluar dari Kristen karena noise Dinda Berti. Karena aku membacakan kepada mereka, mengatakan kepada mereka apa yang tertulis dalam Bible mereka, yang mereka imani adalah perkataan-perkataan dari Yesus itu sendiri. Yang ketiga, mereka katakan aku sesat ya karena aku menyampaikan kepada mereka sebagaimana Yesus menyampaikan kepada Bani Israel tentang siapa Dia. Dan bagaimana malaikat memandang Yesus dan mengkabarkan kepada wanita melahirkan Yesus tentang siapa Yesus. Kan gitu. Berarti Dinda, jika kau katakan dengan tolak ukur itu aku sesat, maka si Yesus itu sendirilah yang sesat. Yesus sendiri yang sesat, bukan aku. Gitu loh. Karena aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kau itu Dinda, Aksai, kau masih Kristen. Oh, saya lebih tua dari Anda. Kau masih Kristen. Ya. Dengar dulu Dinda. Kau itu masih Kristen karena kau nggak tahu Biblemu. Karena kau bantah Yesus, makanya kau Kristen. Kalau kau baca Biblemu dan kau nggak bantah Yesus, nggak mungkin kau jadi Kristen. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Dan setiap apa yang kau katakan dari lisanmu itu hanya kebohongan di belakang. Ya, bagaimana aku bisa mempercayai congormu Dinda? Sementara Biblemu sendiri aku tidak percaya. Ketika aku baca Biblemu kan berarti aku mempercayai Biblemu. Cuman aku berupaya mengingatkanmu. Yang ketiga terakhir nih. Tidak perlu. Kok tidak perlu ingatkan Ini yang ketiga, ini terakhir ya. Habis ini kami ngomong Dinda, dengar ya. Ya. Ketika kita bertanya kepada kalian tentang iman kalian, maaf Dinda ya, maaf ya. Kalian selalu memberikan jawaban sebagaimana jawabannya para babi. Babi itu pun Dinda. Nasihat kepada dia Dinda. Babi, jangan kau tidur di atas kotoranmu. Nanti kau akan makan kotoranmu. Gitu loh. Babi akan menjawab, nggak perlu kau ajarin aku untuk tidak tidur di atas kotoranku. Oh, saya tidak ajar Anda. Dengar dulu Dinda. Dengar dulu Dinda. Ini siapa lagi nih? Diam dulu kalian. Udah mulai berkeluaran hewan ternak sih. Dengar dulu Dinda ya. Meskipun
pada saat itu, dengar, ulangi lagi narasinya biar dapat poinnya ya. Ya. Jangan Kalian ketika ditanya, babi diam dulu, babi diam dulu. Kenapa babi bicara Tano? Siani berbadi. Ketika kalian diberikan nasihat, jangan kalian memberikan jawaban sebagaimana jawabannya babi. Babi itu kalau diberikan nasihat, babi, jangan kau tidur di atas kotoranmu. Nanti kau akan makan kotoranmu. Maka babi akan mengatakan, nggak usah kau ajarin aku untuk tidak tidur di atas kotoranku. Tidak akan mungkin aku memakan kotoranku sendiri. Meskipun pada kenyataan, dalam waktu yang bersamaan, babi lagi memakan kotorannya ketika dia tidur di atas kotorannya. Begitulah kalian katakan, jangan kau ajarkan aku tentang Bible-ku. Nggak mungkin aku tersesat karena aku mengikuti Bible. Saya tidak ajar Anda. Saya tidak ajar. Dalam waktu yang bersamaan, kau sendiri menyatakan dari pemikiranmu dan juga lisanmu, kau adalah orang-orang yang tersesat. Dengan kau katakan kepada manusia, Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan dan juga sesembahan. Tetapi dia mengajak manusia terlalu panjang, menyembah kepada Tuhan yang Esa. Sudah terlalu panjang deh. Dia Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37. Saya lagi ya. Silakan ngomong babi lagi. Aksai, silakan. Makasih. Jadi begini Bang, saya secara pribadi tidak pernah mau mengatakan bahwa kau sesat. Ahmad. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa berdosalah saya apabila saya mau katakan bahwa Anda itu murtad ya. Nah gitu. Yang kedua Bang, menyangkut soal kami, memang kami tidak bisa mengandalkan pikiran kami untuk mau mengenal dan percaya kepada Kristus. Karena Kristus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Data Dinda, data. Tunggu dulu. Saya yakin kau tahu. Ya saya yakin. Yang kedua Bang, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun ia tidak melihat. Itu kepada Thomas ya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Gitu Bang. Jadi gini Bang ya. Ya teruskan aja itu ocehanmu dan penghinaanmu kepada Tuhan kami. Ya mudah-mudahan kau sama seperti Paulus yang awalnya itu berusaha untuk memusnahkan orang-orang pengikut Kristus, tapi pada akhirnya dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Yang berupaya mengikuti ajarannya Yesus, itu yang benar. Coba Anda tunggu dulu Bang. Iya ya, saya paham. Tunggu dulu Bang. Nah, apakah Anda juga tidak belajar dengan beberapa para teroris itu yang sudah mengikuti Yesus? Coba. Ini kau harus belajar dari situ. Yang ketiga terakhir. Coba kau belajar dari apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni, ya. Di atas mimbar dia katakan, kalau kau memang Tuhan, kenapa kau tidak ambil dan matikan saya? Nah dia di atas mimbar, dia khotbah, dia mati coba. Ucapan itu adalah doa. Ya. Jadi gitu Bang. Gitu aja, pikir-pikir baik-baik Bang. Oke lah, silakan masuk Islam, tapi ngomong jangan kayak babi lah. Jangan bawa orang yang sudah tidak ada. Ntar kita bawa utiwati merah marah-marah kalian. Ini menjadi pelajaran gitu bagi Faru. Nggak ada pelajaran. Ya Waloni juga kan. Nggak ada. Jangan sembarangan sebut-sebut orang yang sudah meninggal. Nah, coba kau kata sama juga. Gas dia blender, gas. Jangan kau bawa yang sudah meninggal. Bapak kau aja bawa kemari monyet. Babi. Dari tadi kemana-mana narasi kau. Apa yang diminta data kemana-mana coba kau. Dengarkan doamu Nora. Bapak kau kuku bahas di sini mau kau. Bapak kau mau mati mau kau. Ya. Gak Coba otak kau memang. Belajar dari semua peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, biar kita punya hikmat. Dan orang itu punya hikmat apabila ia mengosongkan dirinya dan hati.
Allah daripada Tuhan. Itu aja. Terima kasih ya, terima kasih. Saya turun ya. Terima kasih Bang. Turunlah kau. Nah, narasi waduh, itu si Nora datang lagi. Statement itu Anda kutip dari mana gitu loh. Statement itu Anda kutip dari mana? Kalau Anda Kristen, harusnya Anda berbicara ke Kristen-Kristenan atau ke Bibel-Bibelan. Jangan Anda Kristen tapi berbicara seakan-akan ke Islam-Islaman atau ke Quran-Quranan. Maksud gitu saya loh. jangan disamakan manusia sama binatang, jangan dong. Gitu. Baru Anda nggak terima kan selaku manusia Anda disamakan dengan binatang? Anda nggak terima kan selaku manusia menyamakan Anda dengan binatang? Sekarang saya tanya, yang menyamakan kalian dengan binatang, mengumpamakan kalian dengan binatang, saya atau Bibel kalian? Pak, itu keliru. Yang mengumpamakan kalian dengan binatang, saya atau Bibel kalian? Bible. Mulutnya Bah Faruk ngomongnya aja. Kalau gitu jangan sakit hati sama saya, sakit hati Anda kepada Bibel Anda. Bapak yang salah, Bapak keliru. Itu domba, itu ibarat domba. Domba itu Pak, kalau kita mau potong lehernya, tidak perlu kita pegang 1, 2, 3 orang, tidak kayak kambing. Itu dia babi. Sekarang aja kau. Itu kita pakai sifat domba. Sana, inilah saya bilang ya, iman Kristen itu pendusta. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu, tapi mereka berbicara seolah-olah mereka fakih akan hal itu. Dari mana kau katakan domba itu kalau disembelih nggak perlu pegang kakinya? Dari mana kau katakan? Aku udah capek nyembeli domba, Dinda. Udah capek aku nyembeli domba. Nggak ada ceritanya seperti kau katakan tuh. Kalau nggak kau pegang kaki domba itu ditendang nih kepala kau. Berdusta aja kau ngomong. Kapan pula domba nggak perlu dipegang kakinya? Tapi ya narasi dari diskusi kita ini arahnya tidak ke sana. Ya kan gitu. Si RN03 tersinggung ketika dia diumpamakan dengan binatang. Ku katakan, yang mengumpamakan kau dengan binatang itu siapa? Aku atau Bibelmu? Gitu loh. Tapi aku tidak mengatakan kalian binatang, tidak. Yang mengumpamakan, karena dalam Bibelmu tidak mengatakan kalian binatang, tidak dikatakan kalian binatang, tapi diumpamakan dengan binatang. Ternyata si RN selaku iman Kristen tersinggung ketika diumpamakan dengan binatang. Kalau kau memang tersinggung dan adik-adik Kristen tersinggung, maka tersinggung kau sama Bibelmu. Jangan tersinggung dengan lisanku. Oke Pak, bisa saya bicara sedikit aja sebelum keluar nih. Kenapa kita disebut kayak domba? Domba itu tidak punya taring, tidak punya cakar, tidak punya tanduk. Artinya apa? Domba itu tidak menanduk orang yang bersalah. Sejak kapan domba tidak punya tanduk? Nggak ada itu kambingmu yang punya tanduk Pak. Kapan domba tidak punya tanduk? Nggak ada domba bertanduk, Nora. Kamu itu Nora. Itu yang membedakan kambing sama itu sudah domba. Kalau kambing kepala. Berarti Oten yang punya tanduk, Oten ya. Oten yang punya tanduk. Kalian yang punya tanduk ya. Jadi sifat kami Pak, sifat kami seperti domba. Domba itu kalau kalau mau makan gaulah seperti domba, makan gaulah seperti binatang. Kan kalian yang senang kan di perumahan binatang kan? Kalian senang kan? Itulah longor kayak kambing gitu loh, keras kepala sekali kalau dikasih tahu. Itu dong Pak. Kita itu santai. Domba bertanduk besar adalah spesies domba liar asli Amerika Utara nih, woi. Kacau ini orang-orang yang tidak paham kebenaran. Domba bertanduk. Kambing itu kambing. Loh, ini coba kamu baca deh. Baca ya, baca. Kambing sama domba apa bedanya, babi? Coba baca dulu. Wahyu 5 nomor 6 Pak. Wahyu 5 nomor 6 baca. Kalau dibantahnya juga lagi Bibelnya berarti dibantahnya. Bertanduk berapa domba di situ dikatakan? Wahyu 5 nomor 6. 7. Bibel kau aja mengatakan domba itu bertanduk, tapi kau bantahkan. Nah ini coba Bang Eren baca ini salah ini. Kristen karena kalian baca Bibel. Coba kau baca ini apa namanya, kambing? Atau salah menulis ini? Bang. Kambing yang di Amerika beda dengan kambing yang ada di Israel. Nah, coba kamu baca dulu ini. Mana ayat yang di Israel ke domba itu bertanduk? Coba tunjukin. Wahyu 5 nomor 6, kau baca aja lah sendiri. Wahyu 5 nomor 6. Mantap Bu Nora. Ini Bu Nora orangnya baik loh. Iya, tidak pernah makan batu. Iya. Ibu Nora baik, tidak pernah makan batu, berapa? tapi suaranya keras kayak petir. Babi ya, masih.
Oh Bu iya. Nora tadi wahyu berapa? Tapi sembunyi-sembunyi mana kuat dia nggak makan babi panggang, nggak mungkin. Woi, nggak percaya saya kalau Babi tidak enak makan. loh, daging babi enak. Enak Wahyu banget. berapa tadi Nor? Ibu Nora, cantik. Bohong lah nggak makan daging babi mah. Wahyu berapa tadi Wahyu? Bu Lima Nora. itu. Aduh. Ini naga bonar ini Kristen atau Muslim? Naga bonar ini buka dulu naga bonar. Naga bonar. Dia nyimak dulu. Assalamualaikum. Saya Muslim, Bang. Oh, waalaikumsalam. Ya? Pertanyaan saya gini Nora, dulu kau waktu Kristen kan Yesus udah makan makan babi babi. ya? Gimana itu caranya biar Yesus biar makan bersih babi lagi ya? tubuhmu itu Yesus Nora? makan babi ya? Karena Yesus dulu Jadi kan kalian makan sudah babi. tahu ya? Yesus makan Sudah babi tahu dan ya? anjing. Kami ini orang Nora Kristen dibesarkan ibarat daging babi. sifat Nora pernah orang. makan. Yesus makan Waktu babi. Kristen kan udah makan babi. Yesus Gimana makan itu babi. membersihkan tubuhmu? Udah Yesus masuk makan daging babi babi. ya? Saya bertanya, Coba, Yesus Nora. makan babi. Coba kalian Nora, nggak bisa jawab dulu ya? kan waktu Kristen kau udah Elon, makan babi. Yesus makan babi atau tidak? Ya tahu nggak? Kalau babi Yesus dimakan makan nanti kita babi atau digigit. tidak? Tapi kalau dagingnya boleh. Yesus makan babi atau tidak? Tidak ada yang makan babi nanti kalau kita Mulai makan panas. Nora kan makan babi juga Nora pada waktu itu. Mulai kan juga panas makan hewan babi. ternakan dini. Makan babi, kenapa kalian Nora makan kok kan babi? makan babi juga kan waktu itu ya kan. Oh, Jadi cop. macam Ibu babi Nora. membersihkan diri memakan Babi-babi. itu Nora. Kenapa Yesus Nora kok kan makan babi juga waktu itu. Babi-babinya ngamuk nih, babi-babi panas. panggang, babi kecap, Babi babi babi. kulit, semua kok makan. Babi-babinya Tubuhmu panas. daging babi dulu waktu Islam, waktu Kristen. Sekarang kamu kan Nah, Ibu Nora kan pernah makan babi. Iya, Dia Ibu Nora campur pernah makan babi itu. Ya, oke. Ini Cerita katanya dulu, begini. Bang Nora. Bagaimana Ini kan katanya rasanya itu daging babi itu? Terus Jadi jangan datang seorang munafik kau Nora, aduh. Nora kan pernah makan daging babi. Mulai panas babi. Oi babi, mulai panas babi-babinya. maka datanglah seorang Bu perempuan Nora Kanaan. waktu itu kan dirimu juga makan Daerah daging babi. itu. Macam mana dirimu Weh, membersihkan babi, itu? Oi babi, oi. Nora, Oi babi, bising waktu itu bagaimana membersihkan? Blender sebentar, blender. bising kali orang ini. Terus katanya aku diutus hanya untuk domba yang hilang Dengar dulu dari dong, Ibu umat Nora lagi ngomong. Israel. Terus Bacotnya. katanya gini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. merasa Menyembah siapa? pintar, ilmu Yesus. aja Dia dari baca katakan, Intinya Bu Nora pernah makan babi. Tuhan Ini coba dalam teman-teman Bu Nora Kristen. pernah makan daging babi. Intinya Bu Nora. Babi tubuhmu itu. Coba Intinya kau udah pernah makan daging babi. Oke, Ya kan, Bu diturunin Nora? dulu ya. Kalau tidak bisa kondusif diturunin dulu ya Iya, teman-teman. saya Kristen ya. heran. Kalian kenapa loh? Mama kalian bersundal, jangan kalian sini ribut. Bukan soal kondusifnya, makanya jangan yang kau dulu bahas makanya saya tunjukkan. Yesus mengatakan apa? Tuhan tolonglah. Dia menyebut Yesus Tuhan. Terus apa kata Faktanya Yesus? kalau tubuhmu itu udah masuk Yesus daging mengatakan, babi. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini siapa? Israel. Dan melemparkannya kepada siapa? Kepada Faktanya anjing. udah makan babi Kau Nora. siapa? Dulu. Kau anjing, kau anjing, kau anjing. Nora, kamu cerita dulu bagaimana nikmatnya daging babi. Bagaimana? Dari- Kamu Anjing munafik. kalian. Pih, Dari domba ke anjing. anjing kalian anjing. Anjing kali memang. Yesus Enak itu Nora. kepada kalian. Enak itu Nora. Nah, terus apa katanya perempuan itu? Benar Tuhan, namun anjing ini katanya. Ngeri kali. Berarti orang Kristen anjing. Anjing lah. Ya anjing orang Kristen, oh, gila kali bah. Ngeri. Itu siapa yang ngomong tuh? Siapa yang ngomong Nor? Yesus. Yesus, aduh mancur kali bah. Yesus ngomong anjing orang nih, aduh mak. Ngeri ya, ngeri kan mulutnya Ngeri Yesus kali ya. kan, ngeri kan? Masa dikatakan Oh. anjing sama orang ini? Iya. Katanya ajaran kasih, tapi dikatakan anjing. Ih, emang dasar. Anjing. Berapa Ibu Nora? Lihat berapa ya tadi ya? Matius berapa ya? Matius 15. Daripada kau Nora dajjal kau Nora dajjal kau Diam dajjal. anjing, diam jing. Betul, betul. Dajjal Nora itu sudah makan babi lagi. Diam jing jing. Baru dia apa? Jual Tuhan Yesus. Gonggong, gonggong. Dajjal kau Nora dajjal. Baru dibilang anjing, udah gonggong. Ya kan? Penghulu iblis kau Nora. Diam jing jing. Sini itu ratunya iblis. Anjing gonggong. Baru dibilang anjing, udah gonggong. Dibilang Iya kan, domba dajjal. nggak mau. Dibilang domba Dajjal. nggak mau. Dibilang babi Dajjal. nggak mau. Dibilang Daripada anjing. kau Semua dajjal. lah. Kau Dajjal. anjing. Biar aja kau anjing. Kau dajjal. Kau anjing. Anjing itu dimakan loh dagingnya. Iya makan tai. Makan tai anjing. Daripada kau dajjal. Di situ. Anjing makan tai kan. Obat loh, obat asma. Ah, makan Obat kalau tai itu. obat. Makan kalau tai itu. Enak itu.
Ambil itu, ambil kau itu. Ngeri ya mulut Yesus ya. Yesus sendiri yang mengatakan kalian anjing loh. Jadi kalian harus paham sudah ya, sudah paham ya. Kenapa kami dikatakan seperti domba? Domba itu tidak punya tanduk untuk menanduk orang yang bersalah. Domba tidak mempunyai cakar untuk mencakar orang yang bersalah. Supaya kamu tahu tuh, domba tidak mempunyai taring untuk menggigit orang yang bersalah kepada kamu. Sabar dulu. Gimana ayatnya? Coba sebutkan ayatnya dong. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Ibu Nora. Sebentar. Nanti kita lihat ya. Domba bermata. Ibu Nora habis makan babi aja, sombong betul. Domba bermata 7. Ibu Nora kan dari Nora kan jadi pinter karena makan babi dulu. Jing, diam Jing. Di dalam tubuhnya udah ada daging babi. Nih. Kita tunjukkan. Udah, jangan sama kanan kita blender makan. Kutunjukkan. Di blender makan. Nih. Bermata 7 nih, ngeri kali nih. Nih. Wah. Aduh, mak. Kayak Dajjal. Kayak Dajjal, Pak. Nora itu. Sedikit Dajjal, Pak. Pas sekali kayak Dajjal. Jangan kalian orang Kristen, jangan kamu marah orang bersalah. Tidak apa-apa. Diampuni saja. Sama kayak muka Oten ya, peta-peta. Iya, gila kali. Iya, sama kayak muka Oten. Peta-peta. Bermata 7. Untuk 7. Bahas kita fokus ke satu tema. Tadi itu siapa ini, woi? Yang bilang sekarang. Siapa itu? Itu dulu masih kecil. Itu yang ini berarti kecil, Nora masih kecil. Berarti Oten kayak gini lah ya. Wah, parah kali, pakai Dajjal lah mereka gitu. Gila kali kayak gitu. Nora masih bayi itu digendong makan babi tuh. Digendong, iya, makanya dia. Parah kali ya. Anjing blem. Udahlah dibilang anjing, dibilang dibilang domba. Enggak ada indahnya kalian ya di Kristen ya. Di mana lah indahnya, coba sebutkan satu aja kebaikan menurut Bible kalian. Coba. Satu saja perumpamaan yang baik menurut Bible kalian itu, sebutkan satu aja. Seperti dibilang anjing, seperti dibilang domba. Coba itu yang indah satu aja sebutkan. Itu tadi domba kan? Apa? Domba itu baik nggak menurut kau? Binatang itu baik nggak? Binatang. Kamu tahu nggak? Domba itu tidak punya tanduk. Diperumpamakan dengan binatang menurut kau baik nggak? Domba tidak mempunyai taring untuk mencakar orang yang bersalah. Binatang lagi ngoceh kan? Binatang ngoceh. Woi binatang. Kalian suka kambing yang ada kepala. Satu-satu dulu. Saya belum bisa jangan pakai binatang kan. Bagus di blender enak tuh jadi dagingnya kalau di blender. Bangga kali kalian diperumpamakan seperti binatang kan? Bangga kan? Bangga ya? Baca konteksnya Bang yang bangga kalian. Nah, inilah beginilah kalian. Terlalu bangga kalian diperumpamakan dengan binatang. Sedangkan binatang tuh kalian tahu. Dibaca. Daripada minum apa konteksnya kemana lagi? Di mana perumpamaan apa? Enggak ada lagi yang lebih baik perumpamaan tuh, enggak ada lebih baik. Woi, daripada kau harus dengan binatang. Itu sama dengan Oh, sibuk anjing-anjing nih kan ngoceh. Sabar. Teman-teman, kan gonggong. Satu ayat dibelintir, nggak mau baca satu perikop. Coba kau tunjukkan satu perumpamaan yang lebih baik di Kristen menurut Bible kalian, menurut Bible ya. Baca di Amsal, semua itu tentang kehidupan. Amsal itu marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, itu Amsal. Itu Kidung Agung. Itu Kidung Agung bukan itu. Itu Kidung Agung. Buah dadanya itu Kidung Agung. Masih mendingan itu Pak daripada di surga. Mana coba? Mana yang enak? Coba. Coba satu aja kalian sebutkan perumpamaan yang baik. Kalian itu apa coba? Pecahin perawan terus tiap apa surga kau dengan domba, kau main sama domba. Apa lagi? Di mana lagi coba? Apa yang kau hakimi terhadap Islam ketampol kepada kalian semua. Coba kalian. Astaga. Abang Blender, sama tanya yang hilang. Surganya Islam dengan manusia, surganya Kristen dengan binatang. Pesta seksnya kamu itu pesta seksnya surga Kristen dengan domba dengan binatang. Mana pilih? Pilih mana? Makanya pilih dengan manusia atau dengan binatang?
Blender itu termasuk doa yang Wahyu hilang 19 nomor 7. Iya kan Pak Rum? Marilah kita bersorak-sorai. Abang Blender. Pesta perkawinan anak domba akan dimulai. Oke, Pilih mana? Sama tanya dulu Abang Blender. Apakah Abang Pilih mana? pernah lihat surga? Yang Kristen. Apakah Anda pernah lihat surga? Yang Kristen Betul, diam. nggak usah ngomong surga lah kalau belum pernah ke surga mah. Teman-teman Kristen diam dulu. Sabar dulu. Mantap sih host kita ini, mantap host kita. Saya tengahin dulu. Maaf Bang Hosana sama Kelion ya, izin di mute dulu. Bang Oswell juga izin di mute dulu Bang Oswell ya, saudara ya. Bang Erema juga di mute. Ya, yang kawan-kawan Muslim tuh mute semua. Saya mau tengahin. Gini, kita masuk ke satu tema yang menarik aja. Bang Sastra ini Kristen atau Muslim agamanya Bang Sastra? Lacak itu makan babi itu. Iya Hosana, sabar dulu Hosana. Sastra agamanya apa? Oke, nggak jawab. Ini saya mau angkat satu tema yang menarik. Hosana di mute dulu Hosana. Nanti diturunkan sama moderator kalau nggak mute. Ayolah, mute dulu. Nanti kalian diturunkan. Siap bosku. Siap, lanjut. Ya, lanjut, biar bosku. enak diskusi. Oke, saya bosku. ada satu tema. Ada duplikat Yesus nih. Temanya ada duplikat Yesus. Menurut teman-teman Kristen gimana nih? Ini mungkin itu Faruk. Le Faruk mau masuk. Le Faruk. Saya kasih kesempatan kepada Le Faruk juga mungkin mau membahas ini. Le Faruk, ada duplikat Yesus. Bang Hos ya, bikin tema itu ada duplikat Yesus, bikin di ayat mananya gitu loh. Iya, nanti kita Kalau bahas ngomong di gitu doang, saya kan Al-Quran ada, di Al-Quran ada. Iya, ini kan di temanya ini Bang, kita bahas di temanya. Nanti kita masuk. Injilnya dari mana? Di mana? Sabar dulu Bang, nanti kita diskusikan itu Bang, dari mana dasarnya. Tema, jangan kesana kemari. Iya, sabar dulu makanya Bang Kelion, sabar dulu biar enak diskusinya. Begini Abang Hos. Iya, silakan. Satu. Maksudnya begini toh. Saya sekarang heran. Saya sekarang dunia TikTok ini semakin heran begitu toh. Semakin heran. Jangan curhat kau bahas ini. Bukan curhat, benar. TikTok kita nggak bisa berhentikan untuk membahas hal beginian, memang harus terjadi itu di akhir zaman. Nggak apa-apa. Iya kan Paulus juga bilang di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 bahwa orang-orang Kristen ini akan berdebat terus tentang Yesus. Nggak bisa dibantai. Bukan ke sana. Di akhir zaman yang diberitakan itu akan diberitakan tentang Yesus terus gitu. Iya betul. Iya, Kisah Para senang membahas Injil daripada Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Kata Paulus, mereka orang-orang Kristen, Katolik, Oneness, Protestan, Unitarian akan berdebat terus sampai akhir zaman. Kenapa mereka akan berdebat terus? Karena mereka akan memperdebatkan Yesus ini yang mati atau hidup. Belum ada yang tahu ini mati atau hidup Yesus ini. Kisah Para Rasul 25 tapi sekarang antara host bilang tidak ada yang Oke, gini aja. Aku pakai data aja lah. Tidak ada persediaan, tetapi kalian yang kalau kita pakai data, ini nih aku cantumkan. Itu diambil dari mana? Gitu tidak, maksudnya begini. Sampai sekarang tidak ada yang berdebat di antara bising lagi babi-babi ini, lah bising. Jangan pakai babi-babi lah, Bang Blender. Tadi kan udah sepakat kita. Abang Blender ini begini, Abang Blender ini memang ini teman-teman Kristen ayo. Tidak bagi dengan agamanya. Apakah itu? Nah, ini Abang Blender yang diangkat Sinora tadi. Coba nih. Di dalam Kisah Para Pewarta 25 nomor 19, kata Paulus, tetapi mereka orang-orang Kristen, Katolik, Jesus Only, Protestan, Pantai Costa dan sebagainya hanya berselisih paham dengan dia. Mana ada kata-kata Katolik di situ? Soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati katanya, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jadi mereka kata-kata Katolik mana di situ, Bang? Sabar dulu. Jangan ditambahin, mereka akan berselisih paham. Nih, berselisih paham dengan Yesus tentang soal agama mereka. Tidak ada. Mereka ini Katolik, di situ saja tidak ada tunjukkan Bapak agama sekian yang jangan menjadi semua sama Kristen berdebat. Sampai sekarang kan Kristen, sebentar dulu teman-teman, sebentar dulu. Coba kalian tangkap dulu coba dengarkan saya baik. Agama bukan. Tangkap dulu poinnya Bang Elin, Bang Hosana, izin saya mute dulu. Tangkap dulu poinnya. Buktinya sampai sekarang Protestan, Jesus Only, Tritunggal, Oneness, Unitarian masih memperdebatkan tentang Yesus ini. Entah dia Tuhan atau bukan Tuhan. Unitarian mengatakan dia bukan Tuhan. Advent kadang ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan.
Masih ada perselisih paham antara kalian. Itu loh. Gini bang ya, gini bang. Masih begini abang. Ada kutipan Itu kan tidak ada keterangan khusus agama sekian. Tidak ada Satu-satu ngomong, aduh. Satu-satu ngomong. Makanya Celana saya dulu ya. Ya, begini. Coba lihat lagi. Saya coba lihat lagi abang host. Satu-satu dulu. Bang Oswell dulu mungkin. Bang Kelion di mute dulu Bang Kelion. Oke. Saya coba lihat dulu. Saya buka lagi. Ya bukalah, udah kutunjukkan. Tetapi mereka hanya buka lagi. Saya dengan dia. Iya, makanya saya berselisih sama host. Buka lagi di situ. Ada. Saya cuma satu kali mau buka datang, nggak mau 2 kali, capek. Teman-teman Kristen apa? Bible-nya ambil, baru baca. Gimana sih? Astaga, bisa tunjukkan kepada agama sekian. Tidak ada kan di situ. Itu kan agama. Yang berdebat salahnya tentang ketuhanan, coba kutanya dulu sama kalian Kristen, yang berdebat tentang ketuhanan agama apa? Ya kalian itu yang tidak percaya Yesus, makanya kamu berdebat terus. Tentang ketuhanan Yesus ini Protestan, Tritunggal. Bising kali Glenn. lagi blender. Satu kali lagi. Biar tenang mereka, biar tenang. Kayak muka abang blender juga orang itu. Enggak, gini ya, host ya. Siapa itu? Enggak. Balik lagi ke tema tadi itu, kalau baca Alkitab itu nggak boleh hanya mengutip satu ayat, harus lengkap perikopnya dari atas itu tentang apa gitu. Iya, makanya saya tanya sama host tadi, coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Karena situ kan tidak tertera bahwa di sini agama ini. Di situ kan nggak ada. Isinya situ kan agama. Berarti seluruh agama dong. Ya kan? Lagian gini ya, Bang host ya. Di Kristen ya. Maksudnya begini Abang Kyo. Di situ kan tidak ada menentukan ini agama. Teman-teman Kristen. Itu kan umum agama. Oke, itu pemahaman kalian. Silakan. Bang Oswald sama Keilon, kita coba kembali ke tema kita. Ada duplikat Yesus. Ini tema menarik loh. Ada duplikat Yesus. Nah, coba dengarkan Bapak dulu di tunjukkan sesuatu. Ya, tunjukkan dasarnya kenapa saya mengatakan Yesus itu punya duplikat. Iya, makanya saya ambil dari situ. Seperti situ kan tidak tunjukkan bahwa agama ini agama ini. Itu bukan dasar saya tadi. Ini dasarnya. Coba teman-teman, makanya itu minimal ada Bible. Kalau mau diskusi itu minimal Bible-nya itu di tangan. Itu kalau mau diskusi. Bang, ada duplikat Yesus sama Tritunggal itu 2 hal yang berbeda. Itu 2 hal yang berbeda. Iya, entar aku tunjukin dulu ya datanya ya. Jadi temanya kemana-mana itu. Sabar dulu, sabar. Saya perbesar dulu layar saya. Entar ya. Gimana sih? Mana kameranya? Kenapa hilang gambarmu, Faruk? Faruk? Lagi di mana? Oke, ini dasar saya. Coba teman-teman Kristen perhatikan. Di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Nih, Matius 24 sana ya. Nomor 4 dan 5. Di sini diterangkan oleh Yesus, jawab Yesus kepadanya, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Terus itu apa hubungannya? Kata Yesus, sabar dulu dong. Kata Yesus, dengarkan teman-teman Kristen ya. Nanti itu akan ada orang yang datang dengan memakai nama Yesus. Berarti dia pakai nama Yesus. Namanya Yesus juga berarti. Dan gelarnya adalah Kristus juga. Sama. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang.
Kita lompat ke Matius 24 nomor 23. Perhatikan baik-baik teman-teman Kristen. Ini ilmu yang apa ya? Jarang ditemukan oleh teman-teman Kristen. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Tuh. Nah, itu kalau kau baca dari 1 sampai habis pasti ngerti maksudnya apa. Iya, sabar dulu, saya bacain dulu. Dari 23 kita tahu bahwa Yesus berpesan kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, jangan kau percaya. Sebab kata Yesus, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga, kata Yesus. Ditekankan lagi oleh Yesus, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu, kata Yesus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia atau Yesus Blender, kamu jangan ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Dengar dulu, dengar dulu. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus palsu, dia katakan Yesus palsu ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia bilang Yesus palsu ada di dalam bilik, Bang HM di mute dulu, noise sekali woi. Jangan kau percaya, kata Yesus. Pertanyaan saya, setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Coba teman-teman Kristen jawab dong. Jadi gini Bang, silakan. Abang saya tanya aja, satu-satunya nabi dari gurun nabi apa? Abang jawab dulu Bang. Pertama, kan Yesus pesan. Gimana Bang? Itu kan ada isinya tadi. Ya. Dari gurun. Oke. Satu-satunya nabi dari gurun adalah Nabi Yesus. Sabar dulu. Yesus bukan nabi Bang. Ya, biar kita siapa bilang? Enggak, Yesus bukan, makanya pemahaman kalian jangan paksakan ke pemahaman Kristen. Sabar. Boleh. Sabar dulu Bang Blender, biarkan dulu. Nanti saya buat malu dia sendiri nih. Silakan Bang Kelin, apa tadi yang ditanyakan Bang? Satu-satunya nabi yang dari padang gurun nabi apa? Menurut Anda nabi siapa? Ya menurut Anda aja. Enggak, saya enggak tahu Bang. Menurut Anda? Nah itulah, simpulkan aja dalam hatimu. Itulah nabi palsu. Oke, baik. Saya tanya, yang dipakai itu Mesias palsu itu gelarnya apa Bang? Maksudnya gini Bang, saya dulu ya Bang Masana ya. Maksudnya gini. Yesus bilang, gelarnya, sebentar, Yesus bilang gelarnya Mesias palsu itu apa Bang? Yesus yang ngomong ya, bukan saya, Yesus yang ngomong. Konteksnya, Yesus itu ngomong kayak gitu ke murid-muridnya untuk menjaga supaya murid-muridnya tidak tersesat dengan Mesias yang mengaku Mesias gitu. Betul. Nah itu konteksnya. Pertanyaan saya kepada Bang Kelion. Penyesat itu atau nabi palsu, Mesias palsu itu akan memakai nama siapa? Ya nama Mesias, namanya juga palsu, ngaku-ngaku. Gini Bang, gini ya. Saya ulang Bang. Di dalam Matius 24 nomor 5, ini tulisan merah ini. Kata siapa kalau tulisan merah? Ya itu mah cuman penandaan aja, enggak tentu juga. Saya tanya Bang RM deh. Bang RM, kalau tulisan merah dalam Bible ini kata siapa Bang RM? Maksudnya kesepakatan aja, bisa biru. Bang RM, Yesus itu kan nggak jadi patokan dalam Alkitab gitu loh. Saya tanya Bang RM. Host. Kalau tulisan merah ini perkataan siapa? Jawab, jujur. Macet. Gini Bang, mau itu merah, tulisan merah ini perkataan siapa? Jawab. Iya kata Yesus. Oke, kata Yesus. Yesus bilang apa? Mempermudah aja maksudnya. Yesus bilang apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama siapa? Bapak host. Kamu jawab dulu, yang Kristen jujur dulu. Jawab dulu. Yesus bilang, penyesat itu, Mesias palsu itu datang pakai nama siapa nanti? Betul, dia itu yang palsu itu dia datang menyamar sebagai Yesus. Kamu baca nomor 4-nya itu dong. Nomor 4-nya kamu baca, waspada, dia bilang waspada itu berarti apa? Sabar. Waspada itu apa artinya? Jadi namanya ini berarti dia memakai nama Yesus, betul? Tunggu dulu Pak. Bapak mengerti nggak itu waspada? Waspada itu berarti itu jawab satu dulu Bang. Jawab dulu. Satu peringatan waspada. Artinya ada orang yang mengaku-ngaku bahwa
Sebentar dulu Bang. Ini nama siapa nih di sini? Percaya. Nama siapa yang dipakai? Coba. Ya memang pakai namanya Yesus, namanya juga Nama Yesus, oke. Mesias palsu yang datang dari gurun. Tadi kamu sudah bilang toh yang datang dari gurun. Gelarnya Bang, gelarnya? Sudah, Bapak baca itu nomor 4 tadi. Itu dibilang waspada. Waspada itu berarti apa, Bang? Kita dikasih peringatan. Enggak, gini Bang Pandi. Enggak ada yang jujur Kristen ini, enggak ada yang jujur. Kamu itu enggak ada yang jujur. Gelarnya apa? Jangan bahas tentang boleh tanya sama Abang. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Kalian ini ngomong kayak lucu-lucu kalian. Susah kalian. Untuk mencegah. Gelarnya apa? Gelarnya? Kok gelarnya yang bukan ke sini Bang, kata-kata waspada itu tadi kan namanya yang dipakai Mesias palsu itu. Dengarkan baik-baik, yang teman-teman Kristen jangan hasad longor-longor aja lah, kalian perhatikan ayat lah. Yesus bilang dia akan pakai namaku dan gelarnya sama dengan aku, Mesias atau Kristus. Betul tidak? Ya betul lah. Kalau itu memang betul, namanya juga palsu datang, pasti berarti yang asli. Namanya, sabar, saya uji namanya siapa? Namanya apa? Yang tadi kamu bilang iya itu sudah namanya betul. Yesus. Gelarnya apa? Gelarnya SAW Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus? Apa gelarnya? Coba jawab. Astaga, itu konteksnya Bang, mengawasi, mencegah itu maksudnya. Jawab jujur aja, gelarnya itu apa? SAW Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus? Gitu. Jawab saya jujur yang Kristen. Jawab saya jujur. Gelarnya apa? SAW Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus? Apa gelarnya? Penyesat itu, Mesias palsu itu. Kata Yesus loh. Nah, gak ada yang berani jawab. Ini ya tadi mengatakan Yesus bukan nabi, ini nabi ya, Nabi Yesus ya. Simak dulu kata-kata. Ini nabi dari gurun pasir, dari gurun ya. Ini tadi mengatakan Yesus bukan nabi, ini baca. Oh, bisa oke. Matius 21:11. Ya. Nabi Yesus. Jadi jangan bilang kata orang nabi ya. Gini. Saya izin, Lai Faruk mau diskusi Lai Faruk sama Oswald. Yang lain di mute dulu, kasih kesempatan Bang Oswald sama Lai Faruk kalau mau ngobrol. Lai Faruk monitor, Lai Faruk. Mau diskusi sama Oswald. Beliau open cam. Lebih bagus yang open cam diskusi, silakan. Kalau Lai Faruk mau open cam. Nah, itu Nora mau diskusi sama Oswald berdua. Nah, di sini masuk asar, Oke, siap. Bang Faruk juga berarti. Ya, sama tanya dulu Abang Mus. Kenapa mereka tidak on cam kan? Gimana? Kenapa mereka tidak buka kamera? Kami open cam terus Bang. Tadi Faruk open cam, Nora open cam, Blender open cam, semua open cam aja. Oke, kita berdua Bang ya, diskusi mau berdua sama saya. Oke. Baik. Itu asapnya kalau bisa jangan kelihatan begitu Bang, karena biasanya TikTok kena aku. Ini open cam ya. Kami open cam ini. Masalah sabar ya. Tunggu ya, saya ambil perlengkapan. Bang RM di meeting, Nora, urus dulu bayimu Nora. Bukan Nora itu, RM itu punya bayi yang berisik, yang ribut. Apa orang-orangnya? Sabar ya. Jangan terlalu tegang lah, santai aja, kenapa sih? Ini tadi yang ribut, bayi ini tadi nangis tadi. Macet. Bang Mas itu tadi dari Matius berapa? Mirip kayak Blender itu. Jadi saya sudah bilang tadi Bang Oswald itu jangan kelihatan rokoknya, asapnya, pasti kena peringatan akunnya. Akhirnya tumbang sendiri dia. Coba yang saya lihat ini yang bisa diskusi ini ada beberapa orang. Bang HM ini mau dialog nggak Bang HM? Kebanyakan diam Bang HM ini.
Gimana Bang? Tapi satu-satu. Oke, ayo sama Ya, siapa? kalau mau dialog bilang Bang. Yang tidak bisa dialog mungkin dibawa dulu standby. Ini ada Bang Oswald mau naik kembali nih. Biar saya naikkan lagi. Teman-teman Kristen ini susah untuk jujur. Coba tadi Bang HM. Pesan Yesus itu gelarnya siapa? Namanya siapa itu penyesat itu? Gini dulu, sesuai tema. Ada duplikat itu. Udah. Temanya tema. Ya. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Saya boleh kata mana tadi yang mau apa nama apa? Mana yang mau dengan saya tadi? Apa namanya? Dialog sama saya. Saya boleh biar saya ya, dengan kamu. Nah, Oke, saya ada pertanyaan sebentar. Duplikat Yesus ya yang kita bahas ya. Sepakat? Hah? Mau bahas ini temanya duplikat. Ada duplikat. Saya di sini ada mau pertanyakan sama host dulu. Sesuai dia permintaan dia aja Pandi. Sesuai permintaan dia aja. Apa dia takut? Apapun kita berani. Maksudnya kan kalian sudah mungkin berjanjian sudah sesuai keinginan kalian aja apa mau temanya. Itulah kalau Islam tuh nggak pernah takut. Jelaskan. Saya mau tanya satu saja sama kalian. Ya open cam satu. Saya tidak mau dialog kalau off kamera. Saya tidak mau. Sombong kali. Bukan sombong. Ayo. Sudah sombong. Bodoh sombong lagi. Tadi kan udah iya. Tidak. Tadi kan udah open cam ini. Mau open cam? Kau tunggu. Kusiapkan dirimu. Nah, open cam nah. Pegangan kau, pegangan. Turun aja lah. Mau dialog bagus tapi nggak jelas. Jangan gitu, Blender. Coba Blender, Bal-bali, apa tadi yang kau tunjukin Blender? Minimal bos harus buka kamera lah. Oswald, bal-bali orang itu, bal-bali. Yang lain sebentar diam ya, biar saya berdua sama Oswald. Astaga, open cam kamera setengah mati tunggu berdua jam 10 jam. Gimana mau dialog? Astaga. Lanjut aja Bang Waswana nggak pakai kamera juga nggak apa-apa. Oke, ayo kita dialog sampai berdua aja. ya. Mau tema apa? Yang kau kuasai apa temanya? Apa yang kau kuasai coba? Tema apa yang kau kuasai? Silakan. Gak usah pakai masker, host kita nggak bakalan ngegeruduk juga. Tidak pakai masker, host. Buka aja maskernya, host. Banyak kali aturan kalian, macam bagus aja program diskusi gue tengok iya. Yang lain diam. Kita mau tema apa dialog berdua? Hatuha, ayo. Buka masker. Nggak usah kau perintah saya, woi. Maksudnya gini, host, kita yang Kristen. Udah diam kau diam, biar saya berdua sama dia. Apa temanya? Begini, host. Kita ini apa namanya? Maksudnya apa temanya? Mau apa? Mau bahas apa? Mau bahas apa? Itu bukan masker dulu. Terlalu banyak makan babi kau, itu makan anjing nanti stroke. Astaga, bukan masker. Diam dulu Kelion, diam dulu kau. Jangan terlalu itu, makanya kurangi makan babi, makan dedak itu. Astaga, bukan masker. Berbanyak wudhu lah, kayak kami. Babi enak kau tanya Nora itu. Kita punya wajah. Babi itu. Diam dulu kau Kelion, ngerocos terus. Asli beda kali ya. Agak petak muka Oten ya. Muka Oten agak petak ya memang ya, beda ya. Memakan babi dengan yang tidak makan babi, coba perhatikan teman-teman. Lebih ganteng si Oswald. Buka masker. Lebih ganteng si Oswald. Buka masker. Buka saudaraku. Kenapa takut pada media? Ayo, gimana? Apa yang kita mau bahas? Saya tanya sebelum Anda buka masker. Oke, cepat. Kita mau diskusi atau tidak? Buka aja, host. Diskusi sebentar, intinya kita buka masker. Banyak kali aturan kalian lah. Diskusi aja. Ini diskusi ya. Kalau nggak bisa saya mulai ini nggak terlalu comor ini. Kita mau dialog ini. Iya, buka masker dulu Bang. Banyak kali permintaan kalian ini ya. Udah Oswald, nggak apa-apa lah kayak gitu aja. Oke, ayo. Rupanya wajahmu yang bicara. Wajahmu yang bicara apa congormu? Apa lagi ini? Kenapa banyak aturan kalian? Macam betul ya kalian diskusi. Kayaknya sih kita orang Medan ini ya. Betul aja, macam jago-jago kali kalian gue tengok.
Ayo silakan. Apa yang Suara yang perlu, suara. Suara, congor yang perlu, bukan wajah yang bisa akan disimpan. Berarti kawan-kawan Kristen. Silakan. Udah, ayo. Cepat. Ayo, apa temanya? Mulai. Apa? Takut lo? Udah kalau enggak kau 10 pertanyaan, dah 10 pertanyaan kon Oswell. Banyak kali 10 kau pertanyaan, bertanya kau. Apa lagi? Kalau takut kau lebih baik tahu kau ditanya. 10 pertanyaan kau kasih. Banyak kan ini kan mau congor pula. Sama data, bukan muka, data. Mau diskusi atau tidak dia ini? Yang ditunjuk itu bukan muka yang ditunjuk, data yang ditunjuk. Oke, udah. Yang ditunjuk itu bukan muka, data. Udah. Gayanya. Terlalu banyak gaya. Monitor, kalau sudah monitor Bang Faruk sama Ito Nora silakan ya. Masuk ke tema tadi aja, Bang. Kita tema tadi, kalau mau tema tadi ada duplikat Yesus, saya pasang ulang lagi temanya. Ada duplikat Yesus. Pandi, nampak kali dia suruh sama waktu Pandi. Jangan melambai. Iya, melambai. Jangan berharap itu Dona-Doni itu. Itu gendutnya. Ya udah, ayo dialog. Jadi teman-teman, dasar kami mengatakan ada duplikat Yesus atau ada Yesus palsu. Itulah yang disembah oleh teman-teman Kristen sampai sekarang ini. Yang dituhankan teman-teman Kristen. Tertulisnya sabar Bang Celon. Tertulisnya ya kan tadi saya sudah tunjukkan. Di dalam Matius 24 nomor 5. Mesias palsu itu kata Yesus, dia akan pakai namaku. Bukan hanya namaku dipakai, gelarku juga dipakai Kristus. Matius 24. Matius 24 nomor 5. Nah, gini Bang ya. Saya dulu bicara Bang ya. Saya langsung buka Alkitabnya nih. Khotbah tentang akhir zaman. Artinya yang dikhotbahkan Yesus di situ belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Makanya baca. Oke, Pandi sedikit Pandi ya tentang penambahan Yesus palsu nih. Akhir zaman. Itu adalah Matius 24 itu khotbah tentang akhir zaman. Artinya peristiwa yang dibicarakan Tuhan Yesus itu belum terjadi. Nah, karena belum terjadi, dia ngasih was-was kepada murid-muridnya bila suatu kelak di akhir zaman ada Mesias palsu, berhati-hatilah. Konteksnya itu. Data yang dibuat tadi di Matius, aku tambahi dari Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Nah itu nggak bisa Bang. Kita kalau membahas suatu tema itu harus fokus benar-benar tema. Iya, kenapa rupanya? Gitu. Ini data. Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Bahkan Bang, Petrus dan 11 murid yang lainnya. Host itu acuan. Iya, aku tambahin datanya. Jangan kemana-mana dulu. Data dari Matius tadi, aku tambahin. Ini data dukungan. Aku menambah data dukungan. Itu fokus aja ke Matius 24-nya dulu. Iya, ini data dukungan dari Matius 24 itu. Makanya itu bahayanya kutip-kutip ayat tanpa baca judul. Khotbah tentang akhir zaman itu loh. Udah ya, ini data tambahan dari Matius 24 itu di Kisah Para Rasul 2 nomor 24 bahwasanya memang ada Yesus palsu dan Yesus yang disalib itu bukan yang asli. Berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Nomor ayat 24. Bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus asli. Isinya apa itu? Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut. Bang Blender gini, abang tadi itu untuk tambahan ya, data tambahannya. Baca perikotnya yang untuk 24. Pentakosta, perikop, udah kau baca sekarang? Sekarang tanya, oke. Udah saya baca. Kelon, sebentar ya. Kelon, sebentar aku tanya sama kau. Iya. Kau mengatakan baca perikopnya, apakah Kisah Para Rasul 2 sampai terakhir sudah kau baca satu perikop? Sudah, semuanya sudah. Oke, kau jelaskan, baik. Sekarang kau jelaskan sama aku cerita tentang apa itu? Kisah Para Rasul yang 24 yang maksud apa? 2 ayat. Iya, kalau kau membaca satu perikop, kau ceritakan sedikitnya tentang kepadaku tentang apa itu? Ya tentang khotbah Petrus. Iya, apa isi intinya? Isi intinya tentang apa? Coba kau jelaskan. Abang kutip ayat 24. Coba kau tadi sudah mengatakan satu perikop udah kau baca. Coba aku minta tahu. Maksudnya mau dibacakan semua di sini? Enggak, intinya saja. Tentang apa itu? Murid Yesus ke-11 murid Yesus.
Iya, tentang apa? Tentang apa? Di Pentakosta ngapain? Intinya bang itu kan hanya mengutus satu ayat, nggak boleh. Iya, dia ke Pentakosta ngapain kalau kau sudah baca? Baca aja. Iya, kau belum baca kan, tapi kau sudah mengklaim. Ku tanya sama kau, kalau memang kau sudah baca satu perikop, intinya tentang apa itu? Itu tentang khotbah Petrus. Iya, tentang apa? Apa yang dibahasnya? Apa yang dibahasnya di situ? Maksudnya gimana? Apa pembahasan satu perikop itu tentang apa intinya? Pembahasan apa? Yang abang bilang tadi itu kan? Astaga, berarti kan kau belum baca kan? Kau mengatakan aku baca satu ayat, loncat-loncat. Ku tanya sama kau, kalau kau memang sudah baca satu perikop, kau kasih tahu sama aku tentang apa coba? Khotbah Petrus tentang 11. Iya, tentang apa? Pembahasan tentang apa? Tentang hari Pentakosta. Iya, tentang apa pembahasannya? Tentang apa yang dibahasnya? Terus hubungannya yang abang maksud 24 ini apa? Kau bilang enggak, kau bilang tadi kau sudah membaca. Kok lantam kali mulut kau yang belum baca kok. Bilang tentang khotbah Petrus. Iya, tentang apa? Isi pembahasan itu tentang apa? Tentang hari Pentakosta. Iya, hari Pentakosta tentang apa? Apa yang disampaikannya? Hubungannya ke 24 abang coba abang. Iya, apa yang disampaikannya? Coba kalau kau memang udah baca. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan bukan kau gini kau tadi ya menjelas aku bahwasanya aku baca satu ayat-ayat lompat-lompat. Nah, kalau kau memang sudah membaca, kau tadi mengatakan udah membaca itu perikop. Coba kau pembahasan tentang apa situ, Petrus? Inti pembahasannya tentang apa di Pentakosta? Jadi jawab dari tadi tentang ke-11 murid Yesus. Kenapa 11? Tentang ke-11 murid apa yang disampaikannya, tentang apa ini? Tentang apa? Terus inti dari satu duplikat Kristus ada 2 itu 24 apa urusannya? Alah, kau kan macet kan, menipu aja kerja kau. Aku udah tamat di situ, Pentakosta, Serambi Salomo, udah tamat aku bacanya. Data tambahin, makanya aku bilang. Udah tamat aku bacanya, jangan sok-sok kau. Makanya kalian bukan pembaca Bible tapi sok paten. Ngerti nggak? Coba kau jelaskan dulu, jangan kau bilang aku cuma. Berarti kau yang comot-comot. Berarti kau yang comot-comot ayat kan? Host di Rumini. Saya Kelon. Berarti kau yang comot-comot ayat. Ngapain lompat-lompat ayat kau? Ngapain lompat-lompat? Ya udah, sekarang aku tanya sama kau udah baca kan? Sesuai udah baca kan? Hostnya aja dari awal. Kau jelaskan lah. Matius 24. Comot-comot, kau yang comot-comot. Kalau kau memang sudah baca satu perikop, kau jelaskanlah tentang apa itu? Tentang apa itu? Pentakosta itu tentang apa? Apa yang disampaikannya? Inti penyampaiannya tentang apa? Saya nggak mau fokus ke yang banyak kali bacot kau. Jadi Kelon. Jadi kau dengar dulu. Kau diam, Berat. Diam dulu. Jadi kalian ya menjas kami, mengklaim kami, comot-comot ayat. Ini kitab orang lain. Nggak boleh kami sembarangan membahas kitab orang lain. Sudah pasti kami membacanya satu perikop bolak-balik. Bukan mencomot-comot biar tahu. Kalian yang mencomot-comot ayat. Tapi kalian menjas kami mencomot-comot ayat. Sesuai arahan hostnya. Kau buktikan aja. Iya, kau buktikan. Sesuai arahan. Kalau kau paham Bible kau. Matius 24. Matius 24. Kan aku tadi mengatakan di Matius 24 ini aku membawa data tambahan dari Matius 24. Nggak usah pakai data itu sesuai. Nggak usah dari mana kok nggak usah. Sakit kau udah. Cemana diskusi itu nggak usah. Bodoh kali kau. Apa? Tema yang diajukan oleh host. Ya iya, tentang duplikatnya Yesus. Data tambahannya kisah para rasul tadi kusebutkan. Nggak usah kesana kemari dulu dari awal. Ya, sekarang ini, ayo data tambahannya. Oke, kisah para rasul 2 nomor 24. Nggak perlu bodoh kali kau. Nggak perlu turun aja kau. Nggak perlu. Kau aja penongor kali kau. Kau aja belum bisa kau nggak baca kau satu perikop kau banyak kali cerita kau menjas. Aku memberikan data tambahan dari Matius 24 tadi. Tentang Yesus palsu. Lucu. Kok nggak kau terima? Takut kok kan? Takut terbongkar. Semakin jelas. Di situ sangat jelas. Petrus, ingat ya. Pentakosta. Ya. Kisah para rasul 24. Dan 11 murid lain. Petrus dan 11 muridnya yang lain menjadi saksi. Dan berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Menjelaskan tentang Yesus yang tidak disalib. Jelas itu, disambung ke Serambi Salomo tentang Yesus yang dinyatakan tidak disalib, dikorelasi kepada Anisa 157 bahwasanya sewaktu penangkapan itu Yesus diangkat dan diselamatkan, tidak disalib dan tidak ditangkap, dan sama-sama diserupakan. Sama.
Kisah para Rasul 2 nomor 24. Yesus tidak mengalami sengsara maut. Blender, diam dulu. Jadi siapa pengganti Yesus disalibkan? Nggak disebutkan. Banyak ayat. Sekarang aku tanya sama kau, HM. Banyak, sebentar ya. Tunggu dulu. Diam dulu, Glenn. Dengar. Sekarang aku tanya sama kau. Ada ayat di Lukas bahwasannya Yesus bisa berubah rupa. Dengar, diam dulu. Yesus bisa berubah rupa. Aku tanya sama kau, berubah rupa dengan apa muka Yesus? Berubah dengan apa? Bisa kau jelaskan? Berubah dengan apa? Gampang jelasnya. Apa? Coba. Matius 17:1. Boleh aku ngomong. Coba Matius 17:2. Lalu Yesus berubah rupa depan mata mereka. Nah, berubah rupa dengan apa dia? Boleh bisa kalian jelaskan? Boleh. Silakan. Bisa masuk? Bisa. Iya, sekarang enggak jelaskan aja. Bisakah kalian sebutkan Yesus berubah rupa dengan apa? Sedangkan Yesus banyak ayat bisa berubah rupa. Oke, diam Blender. Aku ya. Begini, berubah rupa. Berubah rupa, maksudnya di situ Blender yang ganteng, berubah wajahnya bercahaya gitu. Bukan berubah jadi apa? Jadi Faruk, bukan begitu. Bukan berubah jadi Blender. Berubah jadi begini. Bukan. Saat gini. Bercahaya wajahnya bercahaya. Sebentar. Gitu. Gini. Kalau berubah rupa dengan yang lain, ya, seandainya ditangkap berubah rupa dengan yang lain, sudah pasti nggak jadi disalib lah, bos. Nggak akan jadi salib, udah beda orang. Kan beda orang kan? Aku tahu. Blender ya itu udah. Sudah bangkit dia di situ, bukan berubah rupa. Pertanyaannya, mau disalib. itu Darni, sewaktu Yesus ditangkap, dengar ya, sewaktu Yesus ditangkap, dipukuli, diludahi, hingga disalib sehingga sampai mati, apakah itu merupakan kesengsaraan yang dihadapinya? Kalian ini lucu lah. Udah jawab dulu. Saat dia ditangkap, dipukuli, apakah itu merupakan kesengsaraan? Iya dong, sengsara. Ya oke. Sengsara maut sampai mati. Sedangkan Petrus mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengalami sengsara maut. Iya, dia 24 kan? Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Kan bangkit dia. Bangkit apa? Melepaskan dari sengsara maut kok? Kan waktu dilewatinya maut. Permulaan kesengsaraan itu, ya dengar ya. Disitulah sebentar. kalian itu permulaan kesengsaraan itu dimulai dari ditangkap atau dimulai dari kematian? Udah, aku dulu. Berapa? Ayo kita buat 2 waktu. Jangan dipotong-potong, nggak enak. Ya, enggak, aku tanya. Permulaan kesengsaraan Yesus itu dimulai dari ditangkap atau dimulai dari matinya? Mulai dari ditangkap, dibawa dia ke sini, dibawa dia ke sini, dirajam, itu merupakan dipukul, diludahi. Ya, itu kesengsaraan yang dihadapinya kan? Ya, itu kesengsaraan. Sampai dia mati di kayu salib, makanya disebut sengsara maut. Iya. Nah, tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut dan dia tidak mengalami sengsara maut itu. Iyalah, bangkit. Dia bangkit. Kok bangkit? Kan tadi kan dikatakan dimulai. Kau nggak tahu kau artinya itu. Kan dimulai dari matinya atau dari ditangkapnya. Janganlah dicerita bangkit sekarang mana buktinya bahwasanya Yesus tidak disalib? Mana datanya? Itu Petrus menyatakan. Petrus menyatakan. Dan 11 murid menjadi saksi. Dengan siapa dia diserupakan? Siapa? Loh, dengan siapa diserupakan? Yesus berubah rupa juga, dengan siapa diserupakan? Kan data kalian, pengajar-pengajar palsu. Kami kalau misalkan yang mengatakan dengan siapa diserupakan, tidak akan ada air keraguan-raguan. Loh. Apanya? Iya, sekarang mau tanya, kalau kami dia Kristen, jelas wajahnya dia ditangkap, dipaku. Ya diserupakan, enggak itu Yesus palsu. Di kain kapani Yesus palsu. Makanya begini toh ya. Semenjak dengar ya, semenjak mulai dari penangkapan Yesus, semenjak cerita tentang penyaliban kronologinya, semua datanya hancur. Karena hancur, semua datanya hancur. Hancur itu yang pembohong, yang pendusta. Banyak data mengatakan Yesus ternyata bukan disalib, bukan digantung di tiang salib, tetapi di kayu. Aduh, kalau kami datanya di TKP lengkap, kalau kalian banyak berubah-ubah. Mana datamu Yesus tak disalib? Siapa diserupakan? Ya. Tunjukkan ayatnya.
Oke, sebentar ya. Boleh saya sama Anda. Ya, sebentar, nggak apa-apa. Ya. Kalau Anda mengatakan disalib, nggak apa-apa. Kita buka datanya ya. Kau dengar ini yang dulu ya, originalnya. suara siapa ya? Kau dengar ini ya, suara siapa ya? Kau dengar ya baik-baik. Kan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tukang kawin. Siapa yang bicara itu? Gak usah kau bawa orang lain, data orang lain. Kau nih, kau mau diskusi sama kau aja. Siapa yang bicara? Siapa yang mengatakan? Kamu ngapain? Apanya kau bawa data orang kau? Ini dengar ya, kalian buka ya, yang TB terbaru ya. Kalau, nah dengar, TB2 yang terbaru keluaran 2023, Bible kalian. Ya udah dikeluarin tuh. Host harusnya seimbang host, biar kita percakapan kita bagus nih. 22 menit atau Kristen tunggu maunya gini Blender. Ini TB terbaru ya, Bible Klan yang 2023 keluaran dari Alkitab. Ini kau semua ngomong. Sebentar. Jadi kita diskusi atau sebentar, ini pakai data itu. Iya, maksudku bagi waktu dong. Galatia 3:13, yang lama terkutuklah mati di tiang kayu salib, yang terbaru. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Mana salibnya? Ini Alkitab LA ini. Kalau kami ngomong kau Alkitab diam ya. Kalau kami ngomong kau diam ya. Udah dijawab katanya. Biar dijawab. Blender ini lompat kemana-mana ini. Blender. Diam ya. Ya. Ini datanya disalib. Yesus disalib nih dia. Nah ini yang terbaru nggak ada. Mana yang mau dipegang? Kau diam jangan kau ngenyet. Ya ini bukan Alkitabmu. Iya ini LAI, Lembaga Alkitab ORID. Terlalu banyak mulut di sini. Alkitab ORID. Oke, baik. Blender, kasih waktu Blender. Diam Blender ya. Matius 27 ayat 1. Yesus diserahkan kepada Pilatus ya. Matius 27 ayat 31. Ayat 32. Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, Yesus, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalib. 4. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Udah itu. Satu lagi, tunggu dulu, belum. Udah. Aku udah poin aja. Udah mau sebab panjang kali. Jadi yang menginginkan Yesus disalib adalah umat Kristen ya. Catat ya sekali lagi ya. Berarti yang menginginkan kita di sini sebagai umat Islam menurut Bible-nya membongkar agar orang yang dimuliakan itu jangan terhina dan disalib. Berarti memang Kristen yang menginginkan Tuhannya itu disalib dan terkutuk. Itu aja. Disalib dan terkutuk ya, ingat ya. Jelas, tidak ada masalah. Kami di sini hanya menginginkan untuk menyelamatkan seseorang yang dimuliakan, ya, yang dimuliakan jangan sampai terhina karena dia itu adalah manusia. Catat, sebisa mungkin kita membela seorang manusia jangan sampai terhina. Tidak ada datanya. Yang jelas adalah yang menginginkan disalib adalah Paulus. Kita di sini menyelamatkan. Jelas teman-teman ya. Silakan. Kalian hina, kalian tuhankanlah Tuhan yang terkutuk. Ingat, Tuhan yang terkutuk. Ingat, nggak apa-apa. Kami hanya membuktikan. Berarti Kristen sendiri yang menginginkan Yesus Tuhannya mati terkutuk. Yesus tidak ya udah, nggak apa-apa. Mana? Aku nggak tadi apa-apa. Ini nggak apa-apa. Banyak lagi ini, tapi kau nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tidak mau mengakui bahwa Yesus itu disalib. Nggak apa-apa. Bukan kami yang nggak mengakuin. Biblemu yang mengatakan. Tadi udah Biblemu yang mengatakan, bukan kami. Tadi Bu Dea ini udah kasih fokus ke tema. Iya, kan kalian berarti kan membantah gini loh, gini. Berarti kalian membantah Bible kalian sendiri. Banyak lagi Pak RW. Dan kalian berharap, dengar dulu. Dan kalian berharap dan enggak gini.
Si Blender jelas kita nggak mau gini, nggak usah itu. Kalau berbicara doktrin susah. Blender maunya dia terus yang ngomong. Enggak gini, kalian berarti gini, kami sudah menunjukkan turun aja dulu lah. Oh, aku sebentar lagi sama Leparuk sebentar. Udah, berarti kalian yang menginginkan, sedangkan Bible kalian membantah tentang penyaliban Yesus. Tetapi kalian yang menginginkan Yesus itu mati disalib, dan jelas bahwasanya Efesus 2:15 yang disalib itu adalah manusia yang terkutuk. Selesai. Ya, itulah mau kalian, bukan Tuhan ya. Manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk itu yang disalib. Enggak apa-apa. Benar kan? Efesus 2:15 dengan matinya manusia. Kami 5 menit gitu. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib. Dan Galatia 3:13 terkutuklah yang mati di tiang kayu salib. Berarti siapa? Kalian menginginkan manusia yang terkutuk menjadi Tuhan kalian. Nah, itu aja. Selesai. Udah cuma Blender diam aja dulu. Oke. Gantian ya, udah selesai ya. Yang menginginkan manusia terkutuk tersalib adalah Kristen. Islam nggak mau itu dikutuk di salib Yesus, nggak mau. Gini bang, kalian kembali saya minta dulu. Apa sih? Islam juga termasuk orang-orang yang terkutuk. Sabar. Jangan marah. Bang Jangan Kel, kemana-mana. kau mute dulu kau laiku. Kenapa ngomong ngeroj kayak perempuan? Kau pakai roh aja kau. Perempuan aja dia. Tidak. Oke. Kalau marah nggak enak kelihatan lu kalau marah. Enggak, jangan ngomong terus kayak perempuan. Di mute dulu lah. Si Blender bilang lah. Iya, jangan terpancing kalau sama dia, orang gila itu. Orang gila kata. Bos katanya orang gila katanya si Blender. Waduh, kalau saya dikatakan gila Blender marah saya. Iya, kalau Blender ini gila dia. Kalau orang-orang Kristen kan tidak waras karena Tuhan kan manusia. Jadi Blender gila. Boleh.